Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah bagi setiap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang pertama kali mengikuti ibadah secara daring di kanal media sosial GKP Jemaat Efata Cakung. Perlu kita perhatikan bersama sesuai dengan arahan Gubernur Jakarta yang menerapkan kembali PSBB di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai warga masyarakat dan warga gereja terpanggil mewujudkan tanggung jawab sosial untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, maka ibadah ini pada minggu ini dilakukan secara daring. Sedangkan para pelayan kebaktian minggu ini telah mengikuti prosedur protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, sehingga diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan bersama. Memasuki Minggu Trinitatis, Minggu ke-16 sesudah Pentakosta ini yang bertemakan tahu bersyukur, marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum memulai ibadah minggu ini, dengarkanlah warta jemaat sebagai pedoman kegiatan untuk sepekan ke depan. Kebaktian pada minggu hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Erik JH Ekde STH MMMBA selaku Pendeta Jemaat, pelayan musik Bapak Abdi K. Samuel, kantorya Ibu Sylvia Teterisa dan Saudari Reka Sofia, operator LCD Bapak Denny Teterisa, dan operator media oleh Saudara Randy Tamara. Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih atas segala pelayanannya. Sehubungan dengan diberlakukan kembali PSBB Jakarta yang berlaku mulai Senin tanggal 14 September, maka dengan ini diberitahukan kepada kita semua bahwa ibadah minggu pada tanggal 20 dan 27 September akan dilaksanakan secara daring dan dapat diikuti oleh jemaat di kanal sosial medianya GKP Cakung pada pukul 9.00.
Pada pagi hari ini akan diserahkan penyerahan anak sekolah minggu ke Komisi Remaja. Adapun nama anaknya sebagai berikut: 1. Agra Pramaginda Yumatika Dani, 2. Nathan Maidian Pranaya Dani, 3. Lionel Ishak Meyer Managupia, dan yang keempat Immanuel. Untuk laporan keuangan, total penerimaan dari tanggal 13 sampai 19 September 2020 berjumlah 6.085.000, sedangkan laporan keuangan pembangunan, renovasi pembangunan, saldo per tanggal 31 Juli sebesar Rp39.222.222.078. Untuk segala detail warta jemaat dapat jemaat ikuti melalui warta jemaat digital di grup WhatsApp GKP Ephatha Jemaat Cakung. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kontribusi, dukungan jemaat bagi peranata layanan di GKP Ephatha Jemaat Cakung. Kini kami mengundang jemaat untuk berdiri dan bersama kita akan memulai kebaktian dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 68 bait pertama dan ketiga, Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah alam mengitari dunia? Tuhan Maha tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah orang di seluruh dunia, bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga meninggalkan semuanya. Kamu lindahkannya, kamu lindahkannya. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Saudara, kita awali kebaktian pada minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan dalam nas pembimbing pada kebaktian ini. Diambil dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Apakah aku tidak dibenarkan untuk melakukan apapun yang kuingini terhadap milikku sendiri?"
Saudara, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Bahkan Yesus bersabda, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Untuk itu marilah kita datang mendekat dan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah, serta menyatakan pertobatan dan dari segala dosa kita, supaya Tuhan boleh menyatakan pengampunan bagi kita. Pengakuan dosa ini kita ungkapkan melalui pujian dari Kidung Jemaat 387. Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, "Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Demikian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22. Sebagai ungkapan syukur atas penyerahan diri dan kesiapan kita untuk memasuki hidup baru, baiklah kita pun juga menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 406. Sehingga ku
Saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, sertai kami dengan roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh kami beroleh makna, sehingga kami beroleh pegangan dalam hidup kami, dan biarlah firman itu yang menuntun kami di jalan-jalan hidup kami, yang menguatkan dan menghiburkan setiap kami. Karuniakan roh-Mu yang kudus Tuhan, juga untuk hamba-Mu yang melayankan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tema kita minggu ini, tahu bersyukur. Bagian Alkitab yang kita ambil bacaan kita adalah Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ke-15. Lembaga Alkitab memberikan judul Mana Sabat. Begini katanya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami bersungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin setiap kita pernah mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hidup kita. Entahkah paling sulit ketika kita sekolah, ketika kita mahasiswa? Entahkah yang paling sulit itu ketika kita justru bekerja? Ataukah yang paling sulit itu ketika kita mengalami kesulitan dalam keluarga? Tetapi ketika kita mengalami hidup yang sulit dan masa yang paling kritis, entah oleh karena sakit dan penyakit misalnya, atau oleh karena wabah pandemik seperti COVID-19 ini membuat kita pun juga ada dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup kita, maka saudara yang kekasih, ketika kita menghadapi kesulitan, betapa mudah sekali kita untuk bersungut-sungut. Ketika kita berada dalam kesulitan, betapa mudah sekali kita untuk menjadi panik. Dan ketika kita mengalami kesulitan, betapa mudah kita pun juga lalu kemudian mencari-cari kesalahan orang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang sedang mengalami problem, orang yang sedang mengalami masalah, dan orang yang sedang mengalami tekanan hidup yang begitu berat, maka ia tidak jarang juga menggugat orang lain, seolah-olah orang lain atau pihak lain itu menjadi penyebab dari sebuah masalah yang ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, Tuhan punya rencana indah dalam hidup mereka. Di mana ketika mereka mengeluh di Mesir, ketika mereka ada dalam perbudakan, ketika mereka pun juga ditekan, ketika mereka pun juga ditindas di Mesir, mereka berseru kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan, supaya mereka dilepaskan, dan supaya mereka pun juga boleh mengalami kehidupan yang lebih baik. Lalu Musa dan Harun diutus, lalu mereka sebagai pemimpin mereka membawa Israel keluar dari Mesir. Tetapi untuk mencapai satu kehidupan yang lebih baik, mencapai Kanaan, mencapai tanah perjanjian, mencapai negeri yang penuh dengan susu dan madu dan penuh dengan keindahan, tidak mudah. Perjalanan mereka cukup panjang. Dari Mesir menuju kepada Kanaan dan mereka harus melewati gurun Sinai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu gurun sangat gersang sekali. Itu gurun sangat kering sekali. Karena itu saudara, itu bukan perjalanan yang sangat mudah. Dan memang benar kalaupun juga mereka di dalam perjalanan mereka kehabisan bahan makanan. Mereka pun juga kehabisan persediaan makanan. Dan ketika mereka mengalami kesulitan, saudara, apa yang mereka katakan? Sama seperti orang-orang yang lainnya. Mengapa kita harus membawa mereka membawa kita keluar? Bukankah lebih baik kalaupun juga kita mati di tanah Mesir, kita menghadapi kuali penuh dengan daging dan makanan, daripada kita mati di gurun ini, mati dalam keadaan yang lapar. Lalu apa ketika mereka mengalami kesulitan? Mereka lalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan Musa dan Harun mengatakan, kamu bersungut-sungut bukan kepadaku, tapi kamu bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian Alkitab ini, kita bisa mengerti dan kita bisa memahami betapa bahwa kesulitan itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Dan bahkan ketika kita menyebut bahwa kita sebagai umat Tuhan, jangan katakan bahwa kita sebagai umat Tuhan lalu kita akan terbebas dari kesulitan. Jangan katakan bahwa ketika kita pun juga mengikut Tuhan, bahwa kita lalu kemudian tidak ada persoalan dan tidak ada problem. Salah sekali. Kesulitan bisa terjadi kepada siapa saja, problem hidup, masalah hidup bisa terjadi kepada siapa saja. Sama, saudara, seperti virus COVID-19 ini. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Orang beragama dan bahkan orang yang tidak beragama sekalipun.
orang yang percaya Tuhan atau orang yang tidak percaya Tuhan atau orang ateis sekalipun. Bahkan orang kaya, orang miskin, pejabat atau bukan pejabat, rakyat biasa, siapa saja bisa mengalami sakit COVID-19 ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, lalu kemudian apa yang paling mudah kita lakukan? Kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita menggugat Tuhan, atau kita menyalahkan orang lain atau pihak lain. Melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa Tuhan mau mengatakan bahwa berkali-kali Tuhan mengatakan supaya Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Supaya dalam perjalanan kesulitan ini, supaya orang tahu bagaimana Tuhan menolong. Dalam kesulitan ini supaya orang tahu bagaimana Tuhan melakukan perbuatan baik. Supaya melalui kesulitan ini semua orang tahu bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan melepaskan setiap kita, membebaskan kita, dan membuat kita pun juga merasakan kasih Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, meskipun Israel dalam perjalanan menuju ke Kanaan, mereka mengalami bencana kelaparan. Tapi secara ajaib Tuhan pun juga memeliharakan mereka melalui daging burung dan juga melalui roti mana yang ada. Begitu ajaib Tuhan mau menyatakan kuasa yang memeliharakan mereka. Kuasa yang melindungi, kuasa yang menjaga, kuasa yang terus menyertai mereka. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita bersama kita merenung. Apapun kesulitan kita, apapun problem yang kita hadapi di saat ini saudara, jangan terlalu mudah kita untuk bersungut-sungut atau menggugat dan menyalahkan orang lain atau pihak lain. Baiklah kita merenung di tengah-tengah berbagai macam kesulitan dan bahkan ancaman pandemi COVID ini. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi satu hal yang kita tahu adalah bagaimana Tuhan mau bekerja. Bagaimana supaya kita bisa melihat tangan Tuhan yang menyelamatkan. Supaya kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang menjagai dan memelihara kita selalu. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa di atas segala sesuatu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada rencananya. Dan kita yakin benar bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan mengambil momen sedikit untuk acara penyerahan pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu kepada komisi remaja. Karena itu kami persilahkan kepada Majelis Koordinator Sekolah Minggu dan juga Majelis Koordinator Remaja Pemuda. Silakan. Terima kasih kepada orang tua sudah mempercayakan putra-putrinya di sekolah minggu sampai di kelas media. Sehubungan sekarang mereka sudah di kelas 2 SMP, maka mereka harus mengikuti kegiatan di usia remaja. Maka saya selaku koordinator sekolah minggu menyerahkan anak-anak yang sudah selesai sekolah minggu kelas media, kami menyerahkan anak-anak kami kepada Komisi Pemuda Remaja. Adapun anak kami serahkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Agra Pramaginda Yumatika Dani. Yang kedua,
Nathan Maidian Pranayadani. Yang ketiga, Lionel Ishak Meyer Manugapia. Yang keempat, Immanuel. Semoga di remaja semakin giat mengikuti pembinaan di remaja. Terakhir, mohon maaf kepada orang tua apabila selama ini kami sebagai guru sekolah minggu ada hal-hal yang tidak berkenan. Pelayanan kami terhadap adik-adik kami mohon maaf. Demikianlah penyerahan anak sekolah minggu kepada Komisi Remaja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Sebelumnya puji syukur atas rahmat Tuhan, karunia Tuhan ya, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah minggu pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk Ibu Linda selaku koordinator sekolah minggu telah mendidik, membina untuk anak-anak sekolah minggu kita sudah beranjak dewasa menuju ke remaja ya. Dan saya selaku koordinator pemuda remaja menerima sangat baik dan bersukacita atas anak-anak kami ini untuk beranjak lebih dewasa lagi. Dan untuk Komisi Pemuda dan Remaja itu akan menjadi tanggung jawab kita semua juga. Dan saya khususnya untuk koordinator akan berusaha keras untuk membina lebih baik lagi anak-anak kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah secara bersama kita nyatakan pengakuan iman kita dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman-Nya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan dan bulanan sebagai upaya kita mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diantarkan atau diserahkan ke gereja atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 633-0270-860 atas nama Margareta D. Semua. Jemaat, mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait 1-2. Mari puji Raja Sorga. Ditebusnya
Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami tahu bahwa hidup kami tidaklah mudah. Ketika di tengah-tengah dunia ini ada banyak problem yang tidak jarang membuat kami begitu tertekan dan merasa hidup ini menjadi sebuah beban berat. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan sebagai gembala agung kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan melalui berbagai macam pencobaan dan kesulitan-kesulitan yang kami alami. Semuanya boleh menjadi cara di mana kami melihat Tuhan bekerja. Semuanya boleh membuat kami pun juga bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-Nya. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kami. Bagaimana tangan Tuhan menolong dan menopang kami dan melepaskan kami dari berbagai macam problem yang ada. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami, meski di tengah-tengah problem dan kesulitan apapun yang kami hadapi, ajari kami untuk kami boleh tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Engkaulah juga yang menyelidik ke dalam setiap kehidupan kami pribadi. Engkau yang tahu apa persoalan kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan masyarakat, dalam gereja, atau dimanapun kami berada. Engkaulah juga Allah yang mengerti, Allah yang tahu apa yang kami gumuli. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran dan ketekunan, dan hidup tetap di dalam iman, kesetiaan, dan ketekunan kami untuk mengharapkan tangan Tuhan yang menolong dan menopang kami. Dan di tengah-tengah sakit penyakit saudara-saudara kami, ketika mereka terbaring dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah pertolongan Tuhan sebagai tabib agung yang menguatkan mereka dan memulihkan kembali keadaan mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, bagi mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu. Biarlah Tuhan Allah Bapa, setiap kami boleh dengan sungguh merasakan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan di saat ini kami berdoa ketika anak-anak kami dari sekolah minggu memasuki masa pelayanan di remaja mereka. Biarlah Tuhan Allah Bapa pertumbuhan mereka boleh menjadi bukti di mana mereka dipeliharakan Tuhan. Dan biarlah kehidupan setiap kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami sesuai dengan panggilan kami. Karena itu Bapa dalam sorga, Tuhan jugalah yang menjadi sumber hidup dan sumber pengharapan kami yang dilayani oleh gereja ini dengan setiap waktu. Sepenuh hidupnya kiranya Tuhan juga yang menjadi penolong di dalam setiap pergumulan-pergumulan gereja kami. Tuhan jugalah yang menuntun kami untuk menemukan jalan keluar dan penyelesaian yang terbaik. Kami pun juga yakin Tuhan menyertai masyarakat dan bangsa kami, pejabat presiden sampai pejabat pusat sampai ke daerah, dan seluruh masyarakat ini agar kami boleh hidup dalam damai, dalam kerukunan, dan kami pun juga hidup di dalam sukacita dan kesejahteraan yang baik. Sehingga Tuhan yang menjadi sumber hidup kami dan penolong kami yang sejati. Engkaulah juru selamat kami. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Dan inilah doa yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri untuk menaikkan pujian Kidung Jemaat 291. Atas kebajikan
kepadamu telah diberitahukan apa yang baik berdasarkan firman Tuhan. Dan teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.